Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lestini Dewi dengan NIM 2001266. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila Riyadi dengan NIM 2002221. Perkenalkan, nama saya Syifa Nafisa dengan NIM 2001029. Kami dari kelompok 9 yang sudah melakukan observasi terhadap kelas 1 dan kelas 2 mengenai pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Nah, untuk selanjutnya, mari kita lihat dan simak videonya. Tapi nggak sama teman itu belum. Sejauh ini karena memang sedang pandemi juga ya, jadi memang cukup jadi solusi ya. Jadi anak-anak juga tidak begitu saja ditinggalkan ke sekolah ya, tetap ada tugas, tetap ada perhatian dari guru-guru di sekolah juga. Jadi menurut saya memang cukup jadi solusi dengan belajar daring ketika pandemi ini. Iya, paling tepat ya, karena memang ketika kita sekolah secara tatap muka tidak memungkinkan ya, karena memang wabah corona juga belum berakhir. Kita tetap menjaga protokol, salah satunya dengan menjaga anak kita tidak sekolah tatap muka dulu ya. Jadi untuk saat ini menjadi solusi sekali dan memang paling tepat. Kalau untuk sosial ya sangat mempengaruhi sekali si anak, jadi mungkin jarang ketemu teman-teman sekolahnya ya, yang biasanya diadakan sekolah, sekarang mungkin ketemu sekali, itu pun kalau misalnya mengerjakan kamu bukan tugas biasanya. Jadi dari sosialnya memang anak-anak jadi berkurang ya, tidak seperti kalau sekolah tatap muka ya, sangat berkurang sekali memang. Dan tugasnya dikerjakan terus belajar sendiri juga ya WhatsApp biasanya tugas-tugasnya bagaimana kita dimasukin lagi main tiba-tiba ada tugas tuh. Ketika ada tugas langsung panggil anaknya ya, apalagi kan tugasnya memang di jam sekolah ya biasanya, jadi memang anak biasa untuk sekolah. Kalau jam sekolah tuh biasanya dipanggil anaknya langsung diawasi ya, dipantau. Jadi ketika ada tugas kasihkan tugas yang dipakai, kemudian anak menulis di kuliah dan dipantau sampai dia beres menulis. Soalnya kalau dia dipantau biasanya suka lari, main dan sebagainya. Dia memang kita pantau sampai dia benar-benar beres, kita potongkan tugasnya ke guru baru bisa bermain. Agak berkurang ya, atau jadi si anaknya lebih kalau di sekolah memang dia berinteraksi dengan teman-temannya ya, dengan guru. Kemudian kalau di rumah memang lebih banyak manja biasanya kalau di rumah ya, jadi kurang begitu ini dari segi tanggung jawab ya. Jadi memang harus benar-benar diawasi baru mau mengerjakan dengan serius gitu ya. Kalau misalnya ini banyak diselang dengan main, kalau misalnya tidak diawasi memang jadi berkurang itu efek negatifnya mungkin ya. Tapi sejauh ini memang masih ada perhatian dari guru. Kalau untuk pengetahuan, insya Allah kita tetap dampingi ya dengan kita berikan buku-buku bacaan, bahkan kita berikan juga buku temanya gitu ya, yang sesuai dengan yang diajari di sekolah untuk lebih menambah pengetahuan. Karena memang kalau mengandalkan hanya dengan tugas dari WhatsApp atau misalnya hanya sekali ke sekolah, kurang untuk anak yang baru belajar, baru masuk ke SD gitu ya. Jadi kita dampingi dengan ditambah dengan buku bacaan, buku sekolahnya di rumah kita siapkan. Kemudian ditambah juga sesekali video-video sekolah di YouTube gitu ya, atau dari Google gitu, pengetahuan. Untuk dari keterampilannya mungkin lebih ini ya, keterampilan fisik ya, karena kan banyak mainnya. Berdasarkan wawancara tadi, dapat kita pahami bahwa dalam pandangan siswa dan orang tua, pembelajaran daring ini belum optimal. Banyak kekurangan dan hambatan yang dialami. Kurangnya fasilitas, kemudian kurangnya sumber daya manusia yang seharusnya hal-hal tersebut itu mendukung pembelajaran daring ini. Di mana gurunya ini kurang literasi teknologi, masih gagap teknologi. Bahkan pembelajaran daring dengan memanfaatkan media asinkronus seperti Google Classroom, Edmodo, dan lainnya pun yang lebih mudah daripada sinkronus seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya itu tidak dimanfaatkan. Hanya memberikan tugas dengan mengandalkan media berupa WhatsApp group, sehingga ketika ada yang kurang dipahami, ruang gerak untuk bertanya dan berdiskusi itu terbatas. Nah, kemudian disinilah peran orang tua membantu anak-anaknya dan memantaunya. Apalagi pada siswa kelas 1. Namanya siswa kelas 1 sedang asik-asiknya bermain dan masih kurang fokus. Selain itu, pembelajaran daring juga menghambat interaksi sosial anak. Hanya bertemu guru atau teman hanya ketika mengumpulkan tugas saja. Kami rasa, meskipun kami melakukan observasi dan wawancara hanya kepada salah satu siswa kelas 1, namun tidak menutup kemungkinan apabila umumnya setiap siswa dan orang tua merasakan hal yang sama. Terlebih jika itu di kampung, di pedesaan, atau di pedalaman yang di mana internet dan teknologinya ini belum merata. Bahkan masih ada juga siswa yang orang tuanya itu tidak memiliki HP Android, sehingga menumpang dan menunggu kabar dari temannya yang lain yang memiliki HP Android, namun masih dalam lingkungan yang sama rumahnya, masih dekat. Namun meskipun demikian, pembelajaran daring itu menjadi solusi yang cukup untuk memenuhi pendidikan bagi anak di tengah kemelut pandemi ini. Daripada anak tidak mendapatkan pendidikan sama sekali kemudian
Guru juga cukup memberikan perhatian dalam adaptasi pembelajaran daring ini. Guru tidak mengartikan bahwa belajar di rumah itu ketika mereka tidak memahami teknologi itu, mereka tidak mengartikan melepaskan dan membebaskan siswa begitu saja. Kemudian siswa juga bisa mengerti belajar di rumah ini bukan berarti libur, melainkan belajar mandiri. Aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif pun tetap meningkat ketika siswa dapat memanfaatkan internet dan teknologi dengan baik untuk menunjang perkembangan aspek-aspek tersebut. Dan terdapat perkembangan karakter sosial, meskipun menjadi sedikit lebih manja karena lebih dekat dengan orang tua, tapi menumbuh kembangkan karakter sosial, kepedulian sosial ketika melihat orang yang lebih susah dari mereka. Contohnya ketika temannya itu kesulitan karena belum memiliki handphone. Mungkin cukup sekian pembahasan hasil observasi dan wawancara kami pada siswa kelas 1. Selanjutnya pada siswa kelas 2. Banyak teman. Biasa-biasa aja. Yang kami rasakan sih selama ini sebagai orang tua tuh kurang nyaman anak belajar di sekolah. Banyak kelemahan, banyak kendala yang ditemui, terutama menyangkut ekonomi keluarga. Kan tidak sama. Contoh, karena ini menyangkut pembelajaran di rumah yang tidak terlepas dari IT, maka yang pertama, tidak semua anak punya handphone, enggak. Yang ada yang punya, banyak juga yang tidak. Kadang-kadang punya yang senang, juga ngajak di tengah jalan, itu hambatan juga untuk interaksi belajar. Kemudian kedua, bagi orang tua yang punya HP, namun sebagian dari mereka secara ekonomi itu kurang mampu, maka menganggap pembelajaran menggunakan daring ataupun luring yang membutuhkan kuota untuk bisa komunikasi, itu dianggap memberatkan karena harus beli lagi gitu. Nah, kemudian itu kan ada bantuan kuota dari Kementerian Pendidikan Nasional, itu tidak semua terjangkau. Beberapa itu menemui kendala dalam penyaluran kuota pada masyarakat. Jadi pada prinsipnya kalau masyarakat itu membeli kuota untuk orang yang menengah ke bawah, itu merasa ya berat gitu, salah satu kendala. Termasuk juga karena anak itu belajar di rumah, orang tuanya kan tidak bisa menguasai IT, tidak semua bisa. Maka kadang-kadang kita anaknya orang tuanya nggak mengerti. Kemudian hambatan pula dalam pembelajaran daring dan luring atau pembelajaran di rumah itu, tidak semua orang tua tuh mengerti tugas yang diberikan guru atau sekolah kepada anaknya. Nggak semua mengerti, maka cenderung membiarkan anaknya mengerjakan sendiri. Nah, kalau tidak mengerjakan sendiri, ya tidak fokus belajar, paling berapa menit terus bermain dan menghambat interaksi anak yang biasanya bertemu dengan teman-temannya. Nah sekarang kan lebih banyak di rumah, pulang begitu maksimal diarahkan oleh orang tua. Orang tuanya sibuk juga, dibantu bapak, kerjaan sendiri pak, dibantu didampingi. Ya saya kalau yang menemukan kesulitan di awal musim pandemi memang menggunakan sistem daring itu dalam jaringan gitu, menggunakan internet. Cuma tadi problemnya adalah yang sudah saya sampaikan, tidak semua punya HP, tidak semua menguasai IT, kemudian beratnya membeli kuota gitu. Nah, dalam waktu sibuk maka ada yang namanya pelajaran luring itu di luar jaringan internet. Nah di situ guru di dalam memberikan materi pelajarannya biasa dilaksanakan di tempat kami di kampung di sini. Murid datang sekolah itu mengambil tugas, setelah itu pulang dikerjakan. Rajin. Kalau anak saya kebetulan rajin. Pastinya kalau di rumah di sela-sela kesibukan ya di samping mengerjakan tugas-tugas sekolah juga ya sebagai orang tua ini sendiri dilupakan. Kalau gurunya memberi tugas menggambar bunga, nanti orang tua akan dikasih bukunya gitu loh, ditambah-tambah gitu biar berkembang. Nah dari gurunya sih seperti itu, penanaman karakter masih. Cuma dikarenakan anak di rumah jauh dari pantauan guru, ya penanaman seperti itu tidak maksimal gitu loh. Contoh, kerjasama yang mestinya harus dilakukan, kelompok mestinya harus dilakukan 5 orang, hanya dilakukan 2 orang. Karena yang main sendiri, sibuk sendiri, akhirnya yang satu kemana, gitu. Jadi kurang maksimal aja. Kalau pertanyaannya tepat atau tidak, memahami sebuah kondisi normal dengan yang tidak normal, tentunya relatif. Memang normal ya harus tatap muka. Tapi dalam kondisi pandemi, ini sebuah kondisi darurat kan, tidak normal. Mau tidak mau, ya memang sistem belajarnya harus seperti ini. Nah kalau pertanyaannya keberhasilan, efektivitas, nah ini baru dirasakan, ya kurang. Jadi kurang maksimal mungkin gitu. Baik, selanjutnya saya perwakilan dari kelompok 9 akan memaparkan hasil observasi kelompok kami pada siswa kelas 2. Yang kami dapatkan dari observasi ini menjelaskan bahwa pendidikan anak kelas 2 di masa pembelajaran daring ini kurang efektif dan tentunya masih belum optimal. Di mana menurut salah satu siswa kelas 2, pembelajaran daring ini di awal mereka merasa bahwa belajar ini sangat menyenangkan, tetapi lama-kelamaan pembelajaran daring ini justru membuat mereka merasa bosan karena mereka harus duduk di depan layar monitor selama berjam-jam, di mana hal tersebut yang mengakibatkan siswa menjadi jenuh.
Selanjutnya, kurang efektifnya pembelajaran dari ini dikarenakan dalam pemberian tugas, guru itu terlalu membiarkan siswanya mengerjakan sendiri. Hal ini tentu menjadi hambatan karena tidak semua siswa itu bisa mengerjakan tugas tersebut. Dari sini, memang peran orang tua itu sangat sekali dibutuhkan, sangat penting juga. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan tentunya orang tua itu cenderung mengabaikan anaknya. Selain itu, pada pelaksanaan pembelajaran daring ini masih banyak hambatan yang dialami, seperti minimnya pengetahuan dari siswa, orang tua, bahkan gurunya tentang teknologi. Mengapa? Karena pembelajaran daring ini menuntut siswa, orang tua, bahkan gurunya itu untuk bisa menguasai teknologi yang ada seperti HP, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, hambatan lain dari pembelajaran daring ini yaitu ketidakmampuan dari beberapa orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan anaknya untuk membeli kuota, dikarenakan harganya yang cukup mahal dan tentunya berhubungan dengan jaringan yang kurang memadai bagi siswa yang bertempat di daerah yang kurang terjangkau dengan sinyal. Hal tersebut tentunya menghambat proses dalam belajar. Selain itu, bahkan siswa kelas 2 sendiri pernah merasa bahwa mereka itu tidak ingin belajar. Mengapa? Dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan oleh gurunya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pembelajaran daring ini masih banyak sekali hambatan seperti yang telah disebutkan tadi. Dan tentunya akan berdampak pada interaksi sosial siswa tersebut. Jadinya siswa menjadi kurang dalam interaksi sosial. Observasi yang sudah kami lakukan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar yang dilakukan dalam jarak yang jauh. Nah, tujuan dari pembelajaran jarak jauh ini harus senantiasa mengacu pada 3 ranah yang melekat pada diri peserta didik, yaitu pertama ada ranah berpikir atau kognitif, kemudian yang kedua ada ranah nilai atau sikap, yang disebut dengan afektif, kemudian yang ketiga adalah ranah keterampilan atau psikomotorik. Pendidikan karakter adalah suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan karena pada dasarnya semua guru sebagai pendidik memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah membentuk karakter bangsa. Ada 18 karakter yang ada dalam pembelajaran. Dari ke-18 nilai karakter itu dapat dikembangkan dalam pembelajaran sesuai dengan analisis konteks dan kebutuhan yang ada di dalam materi pembelajaran itu. Tentunya bagi guru, dalam mengembangkan materi pembelajaran harus juga menganalisis materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan masing-masing nilai karakter tersebut. Tujuannya adalah agar materi pembelajaran dengan output yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, dari hasil observasi didapat bahwa dalam pandangan siswa dan orang tua, pembelajaran daring ini belum cukup optimal. Masih dirasakan banyak sekali kekurangan dan kendala. Kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang seharusnya mendukung pembelajaran daring ini. Selain itu, pembelajaran daring yang dilakukan saat ini itu berbeda dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan, yaitu tatap muka. Di mana pada pembelajaran daring hari ini, guru, siswa, dan orang tua dituntut untuk bisa beradaptasi dan mengerti akan teknologi. Selain itu, pembelajaran daring dirasa menghambat dari sosialisasi anak bersama teman sebayanya, kemudian dengan lingkungannya, di mana mereka harus tetap berada diam di rumah, mengerjakan apa yang disuruh oleh gurunya. Namun, meskipun demikian, pembelajaran daring ini masih dirasakan sebagai solusi untuk mengatasi di mana anak mendapatkan pendidikan di masa pandemi seperti ini. Dalam perannya, guru pun cukup memberikan perhatian dan fasilitas untuk beradaptasi siswa dalam pembelajaran. Contohnya adalah memberikan ruang bagi siswa untuk berdiskusi, kemudian memfasilitasi proses belajar siswa, dan sebagainya. Selain guru, peran orang tua juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran daring hari ini. Nah, di antaranya adalah mereka harus bisa menjadi guru bagi siswa yang sedang berada di rumah. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.